Di hari yang cerah ini kita akan review satu mobil lagi, yaitu mobil ya yang mirip sama Jeep Wrangler. Ini dia Bike BJ40. Kalau beberapa waktu lalu kita udah kasih first impressionnya terhadap mobil ini, kali ini kita udah nggak first impression lagi, tapi akan coba bawa mobil ini dibawa sehari-hari, rasa berkendaranya gimana, dan kita akan cobain light off-road juga hari ini. Makanya tonton terus videonya. Dan sekilas tentang bike ini ya, jadi dia itu sebenarnya udah dari tahun 58, jadi 1958 di Cina dia udah ada. Dan kayaknya sekarang kita langsung bahas ke mesinnya aja, yuk. Jadi Bike BJ40 ini 2000 cc, 4 silinder turbo dan menghasilkan tenaga 221 horsepower dan torsinya itu 380 Nm. Dia emang agak beda ya sebenarnya kalau kita lihat secara detail dengan Jeep Wrangler. Contohnya kalau di Jeep ininya ada 7 di bagian grillnya, kalau di sini dikurangin 2 jadi 5. Terus lampu depannya juga sebenarnya beda ya, detail-detailnya beda kalau kita lihat secara seksama ya. Dan kerennya lagi, beberapa bagian di mobil ini tuh udah bisa dibongkar pasang. Nih contohnya kayak atapnya itu bisa dibuka, terus juga di bagian pintunya juga bisa dibuka. Cuman bukanya harus secara manual ya. Kenapa ya dia dibikin bisa dibuka gitu? Mungkin karena kalau dibawa off-road suka peyang-peyang mobilnya, mungkin biar bisa cepet dibongkar kali ya. Tapi nggak tahu juga. Yuk kita langsung masuk aja. Oke, kalau dari bagian luar mungkin emang mirip sama Jeep Wrangler, tapi di bagian dalamnya ini, di interiornya dia agak mirip dengan Mercedes G-Class. Di bagian dashboardnya, terus bagian tengahnya sini, kayak kisi-kisi AC-nya dia udah bulat-bulat ya. Mirip banget sama G-Class, tapi sebenarnya kalau kalian lihat detailnya, sangat-sangat berbeda. Karena ini lebih kayak apa ya, dia masih pakai plastik-plastik, materialnya di sini, di situ. Jadi kalau misalkan dilihat dari jauh nih ya, emang kayak dikelilingi dengan material kulit. Emang motif-motifnya motif kulit, tapi kalau misalkan di sini dia memang beneran pakai kulit, cuman di dashboardnya dia ini masih pakai plastik ya. Mungkin gara-gara ini peruntukannya mobil off-road ya, biar bisa gampang dibersihin kali. So kemarin udah dibawa kemana aja Rika mobilnya? Kemarin sebenarnya aku sudah coba di jalanan sekitar Jakarta aja sih, tapi udah coba di tol, non-tol, terus udah dalam berbagai keadaan juga yang macet, lancar, itu udah dicoba juga. Overall setelah bawa mobil ini beberapa hari, gimana pendapat kakak? So far ini mobil kan gede ya dimensinya, lebar, tinggi. Kalau aku karena karakternya aku suka mobil yang gede, jadi sebenarnya aku nggak terlalu merasa kesulitan sih untuk berkendara dengan mobil dimensi seperti ini gitu. Cuma memang ada beberapa yang aku highlight kalau misalnya kita lagi jalan di tol, mobil ini tuh berasa banget limbungnya. Oh ya, karena bobotnya betul, juga limbungnya ya. tuh berasa. Terus dia juga kalau misalnya kita manuver, body rollnya juga berasa. Cuma ya balik lagi karena mungkin dimensinya besar kali ya. Iya betul. Tuh. Tapi enak ya kalau dari segi suspensi gitu kak, dibawa jalan biasa dari gini? Segi suspensi sebetulnya ini mobilnya suspensinya keras karena memang karakter mobilnya kan SUV ya. Iya. Ya wajar gitu. Cuma kan kita belum coba di track yang sebenarnya nih, yang di off-road seperti apa. Cuma kalau untuk di jalan biasa sehari-hari kayak gini, mobilnya suspensinya keras tapi masih dalam tahap yang wajar kalau menurut aku. Masih bisa diterima lah ya? Ya, mungkin kalau kita ngelewatin speed trap atau jalan yang gak rata, itu memang agak berasa sih, terutama di bagian belakang mungkin akan lebih berasa dibanding depan. Kalau visibilitas aman kak? Aman banget, visibilitas ke depan aku aman, ke samping juga aman, belakang juga aman, tapi mungkin agak terhalang bannya sedikit, tapi it's okay lah, masih oke kok kalau untuk visibilitas. Terus apalagi kak yang menurut kakak the best
di mobil ini? Mobil ini kan mesinnya 2000 cc turbo ya. Dia tenaganya itu kalau nggak salah 221 TK, terus torsinya itu 380 Nm. Menurut aku dengan mesin segitu dibawa di perkotaan udah oke sih ya. Mungkin emang pasti agak sedikit. Untuk konsumsinya dia juga 12,3, which is itu 1 banding 8 lah. Kilometer per liter. Ya agak lah untuk mobil dengan mesin 2000 cc itu nggak bisa dibilang boros, tapi nggak bisa dibilang irit juga. Kalau di bawah macet-macetan ya aman, dia juga udah ada auto hold-nya kan, jadi kita nggak terlalu capek kalau misalnya posisinya tuh stop and go atau dalam keadaan macet. Cuma ada satu nih Rin yang ngeganjel. Apa itu? Karena kan aku nyetir dari kemarin ya, dan biasanya tuh kalau aku nyetir tuh ada footrest di sisi kiri. Kalau kita nyetir kan biasanya ada yang buat footrest untuk istirahat kaki kiri itu kan. Nah di mobil ini tuh nggak ada. Ternyata pas aku kemarin sempat duduk di kursi penumpang, footrestnya ternyata di sebelah kiri. Kalau kamu lihat di kaki kamu tuh, nah ya di bagian kaki kamu itu ada footrestnya tuh. Kenapa di sini ya kak? Nah mungkin ini kan mobil sebelumnya memang basicnya setir kiri kan. Jadi mungkin masih ada di situ belum dipindahin atau gimana? Ya mungkin nggak. Betul. Dan sama posisi nyetir aku nih, kalau kamu lihat ini antara kiri sama kanan tuh dia beda. Yang kanan, yang bagian nyetir aku tuh lebih luas ya? Lebih sempit justru. Lebih sempit. Ini kaki kiri aku tuh malah mentok gitu loh kalau misalnya kita nyetir. Padahal ini memang masih bisa dikebelakangin sih. Cuma memang tetap berasa sempit aja gitu untuk bagian kaki pengemudinya. By the way tinggi aku kan 168 cm ya. Ini tempat duduknya juga sudah di set senyamannya aku segini, dan ternyata memang aku masih agak kurang nyaman dengan bagian kaki ini. Kaki aku agak mentok ke konsol tengah kayak gitu. Oke, jadi kita udah selesai tadi nyobain gimana rasa berkendara hariannya. Betul. Sekarang kita udah di peruntukan mobil ini nih. Udah di habitat aslinya nih. Betul. Habitat aslinya si Baik. Kita mau nih ajak BJ40 ini off-road, tapi Kananda tidak berani. Betul, gue menyerah sih. Sebaiknya kita menyerahkan langsung ke ahlinya aja kalau untuk off-road. Tapi orangnya lagi main. Ayo udah, mainan terus nih. Wah, lagi enak ini. Aku sendiri. Oh, kan? Enak. Mainan juga. Udah. Udah cukup lah mainnya. Hah? Lagi enak? Ya, ini yang kita main yang beneran, jangan yang kecil. Oh, kita mau bawa bike BJ40? Iya. Oh, oke. Jadi kita bakal off-road di sini. Kita mau lewatin trek apa aja? Oke, nanti kita akan coba tes departure sama approach angle-nya. Oke. Karena emang mobil depan ini pendek banget, bumpernya tuh kayaknya landai banget, jadi untuk yang nanjak-nanjak itu oke. Terus kita juga cobain, katanya ada teknologi differential lock yang udah di dalam, jadi kita nggak usah ngatur-ngatur. Terus kita coba yang 4H-nya, 4L-nya kita coba, dan ketangkasan suspensi. Kita bikin agak yang ngebut di jalan-jalan ini. Kalau di luar kan si Nanda bilang kalau bergelombang tuh agak limbung. Nanti kita cobain di sini. Suspensinya, ayunannya dengan kompromi antara keras sama lembutnya itu benar-benar pas enggak untuk off-road. Kita cobain semuanya. Ayo, Oke? Yuk. Loncat. Jadi kita udah mau nyobain trek-trek ya, dibuat off-road dikit lah ya. Kita start dari sekarang. Kita masih pakai 2H nih, karena katanya bisa elektrik, jadi sambil jalan kita ganti ini ke 4H. Apa nih, jalanan apa nih? Nah, kita akan coba ini untuk ngecek departure sama approach angle, sama juga keterampilan bannya, suspensinya dalam mengatur dan memberikan traksi. Ini jalannya bergelombang. Wah. Di belakang tapi surprisingly nggak keras banget. Iya. Nih kita begitu start akan lihat langit langsung. Ini bentok. Kita nanjak. Pastinya yang depan sih nggak mentok nih. Oh, langsung pemandangannya langit. Turun langsung nggak kelihatan. BTW approach angle-nya ini 37 derajat. Oh ya kan. Kalau departure-nya 31. Nah itu berarti emang bener-bener
Mantep ini buat dipakai nanjak-nanjak. Ini kalau dilihat ban belakang kita ngangkat nih. Kayak dogi lagi pipis. Dia memang punya keterampilannya oke lah. Dan differential locknya dia sangat-sangat bekerja nih. Jadi dia nggak terlalu yang ada traksi misalnya cuma 2 ban. Betul. Bener-bener diatur di 2 ban itu supaya bener-bener dia masih ada daya cengkramnya. Jadi tetap kita masih bisa laju, masih bisa jalan. Wah. Emang mantep ya. Kebentuk nggak tuh belakang? Nih ada minus di belakang nih. Kurang Oh, banyak. Iya. Pegangannya kurang banyak. Nah cuman setiap kita belakangnya itu ada gundukan, kita ngelewatin gundukan itu belakangnya itu kayak rasanya kayak nggak kuat gitu loh. Kayak duduk gitu, tapi mobil jalan-jalan aja gitu. Belakangnya doang. Tapi sih lewat gitu loh. Cuman berasanya kayak agak serem-serem gimana gitu. Oke, kita start. Jadi kita mau Kita coba keterampilan suspensinya kalau lagi agak ngebut di jalan yang tanah. Oke, ready? Yang belakang siap? Oke. Oh. Kira kita udah selesai bawa mobil ini. Asik ya? Asik banget sih hari ini. Iya, ini sebenarnya mobilnya udah satu paket enak. Cuman ya tadi efek dari suspensinya kayaknya untuk ini masih agak terlalu lembut. Jadi pada saat kita tadi kenceng ya, itu kayak melayang. Jadi kurang jejak, berasa kan? Betul. Terus yang di belakang juga kayak ini naik roller coaster. Iya. Kasihan. Iya. Nah, cuman kalau mau buat off-road, kalau misalnya mau off-road atau adventure, PR-nya cuma satu mobil ini. Ganti ban MT. Udah selesai. Iya, ini bannya masih AT. Ya, ini masih pakai AT. Jadi yang tadi lewat agak selip, agak lama kita melakukan proses supaya bisa keluar. Kalau pakai MT atau ban cacing, wah, itu cakep. Lewat ya. Udah pasti enak aja udah lewat semuanya modelannya. Jadi emang paketnya sih udah lengkap ada di sini dengan ya di bawah 800 juta ya kan, nggak nyampe 800 juta. 783 gayanya sih oke ya kan, modern campur adventure dan keterampilannya juga tadi mau naik yang kayak tajam apa segala macam kita nggak ada masalah dan nggak mentok bawahnya. Jadi ground clearance-nya nih top ini. Ini top ini ground clearance-nya. Cuman ya tadi itu kalau misalnya dipakai ngebut di jalan-jalan yang kayak gini kita masih handlingnya masih dapet, cuman tadi PR-nya si driver nih kayak kurang percaya diri, kayak mobil tuh nggak jejek gitu loh. Kurangnya di situ aja. Dan air intake-nya juga tinggi loh itu. Betul. Tadi nyemplung hampir bannya kelelep semuanya. Enggak sih, pas di pelek ya masih ada bannya, itu nggak ada masalah. Sama aku suka banget pintunya harus ditutup. Itu memang modelan Jeep semua begitu. Jadi cocok kalau buat orang-orang yang tinggal di Sunter lagi kebanjiran. Oh iya. Cocok. Benar. Jadi ya sahabat kompas.com, ini pilihan menarik untuk segmen yang Jeep Adventure atau apa dari bike ini ya kan, paketnya udah lengkap. Secara handling ya mungkin tadi nyetirnya kita harus agak nyari posisi yang pas ya. Yang pas posisinya ya cuman yang tadi kaki kiri kalau untuk saya yang 175 agak mentok di sebelah kirinya, tapi untuk main off-road sini udah enak lah ya. Oke lah. Naik, turun, jengkang, jengking, miring kanan kiri, nyungsep gitu udah enak. Nyemplung juga enak, cuman tinggal ganti ban aja sih. Ban karena ini masih untuk konsumsi di dalam kota. Ya betul sekali. Gitu. Overall enak banget mobil ini diajak off-road maupun di jalan aspal. Kayaknya segitu dulu. Udah. Hari ini kita main-main dengan mobil ini. Saya mau main yang kecil lagi boleh? Boleh, silahkan. Udah selesai ya? Pulang. Oke. Baik sahabat otomotif kompas.com, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.